Halo semuanya, saya Dr. Budi Santoso. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa beberapa orang lanjut usia rutin meminum obat pengontrol tekanan darah setiap hari, tetapi tekanan darah mereka justru terus melonjak naik hingga akhirnya meninggal dunia secara tragis? Salah satu kejadian yang masih saya ingat dengan jelas terjadi pada awal tahun lalu. Pak Iman berusia 72 tahun, seorang pensiunan guru SMA di Bandung yang selama lebih dari 10 tahun berhasil mengontrol tekanan darahnya dengan baik. Suatu hari, ia dilarikan ke rumah sakit oleh anak-anaknya. Tekanan darahnya melonjak hingga 210. Mesin EKG menunjukkan detak jantung yang tidak beraturan dan kondisinya sangat kritis. Keluarganya menangis dan bertanya, "Dokter, kami selalu memberikan Bapak obat secara teratur. Mengapa hal ini bisa terjadi?" Setelah pemeriksaan mendetail, penyebab sebenarnya ternyata adalah segelas jus jeruk bali pomelo segar yang ia minum setiap pagi. Ya, Anda tidak salah dengar. Segelas jus yang tampak menyehatkan itu justru hampir merenggut nyawanya. Berdasarkan data terbaru dari rumah sakit, kami ditemukan bahwa 78% pasien hipertensi tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan kesalahan fatal. Mereka mengira obatnya tidak manjur, padahal kenyataannya ada 4 hal di sekitar mereka yang diam-diam menghancurkan efektivitas obat tersebut. Dan apa yang akan saya sampaikan hari ini bukanlah teori medis yang rumit, melainkan pengetahuan dasar kehidupan sehari-hari yang mungkin bisa menyelamatkan nyawa Anda. Jika Anda sendiri sedang mengonsumsi obat penurun darah tinggi dan khawatir mengapa kondisinya belum terkendali, tolong tonton video ini sampai selesai. Karena 4 pembunuh senyap yang akan saya ungkap mungkin ada di meja makan atau di dalam kulkas Anda sendiri. Sebelum masuk ke konten utama, jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, silahkan ketik angka 1 atau kata suka di kolom komentar. Itu adalah dukungan terhangat bagi tim kami. Dan jangan lupa tekan tombol like, ikuti saluran nutrisi cerdas, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Sekarang mari kita mulai dari yang paling berbahaya, karena ini bukan hanya soal kesehatan biasa, tapi soal hidup dan mati. Selama lebih dari 40 tahun saya merawat pasien, saya tegaskan bahwa kisah Pak Iman yang saya ceritakan tadi bukanlah hal baru. Ada banyak lansia yang meski rutin minum obat tetap berisiko mengalami gejala parah tanpa disadari. Pak Iman dulunya adalah seorang kepala sekolah di daerah Bogor. Beliau sangat disiplin minum obat tepat waktu, tidak pernah lupa atau terlewat. Tekanan darahnya selalu di kisaran 130,80 atau 90, bisa dibilang terkontrol dengan sangat baik. Tapi siapa sangka hanya karena segelas jus jeruk bali di pagi hari, sesuatu yang dianggap sehat oleh kebanyakan orang hampir membuat segalanya hancur. Izinkan saya menjelaskan begini. Tubuh kita seperti mesin yang kompleks, di mana hati liver adalah unit kontrol pusatnya. Setiap jenis obat, terutama obat darah tinggi, harus melalui proses di hati sebelum bisa bekerja. Di dalam hati ada sejenis enzim bernama P450 yang bertugas seperti pekerja untuk memecah zat obat agar bisa dikeluarkan dari tubuh dengan aman. Namun di dalam jeruk bali terdapat zat bernama furanokomarin. Zat ini bertindak seperti penjahat yang menghalangi kerja enzim tersebut, membuat hati tidak bisa memecah obat secara normal. Akibatnya, obat menumpuk di dalam darah. Bukannya bekerja setara 1 butir, efeknya malah menjadi setara dengan menelan 3 hingga 5 butir obat sekaligus tanpa disadari. Inilah penyebab Pak Iman mengalami detak jantung tidak beraturan dan tekanan darah tinggi mendadak, padahal ia minum obat dengan dosis yang sama. Yang menakutkan, efek dari jeruk bali ini tidak hanya berlangsung 1,2 hari, tetapi bisa mempengaruhi fungsi hati hingga 3 hari atau bahkan seminggu penuh. Artinya, hanya dengan minum 1 gelas jus jeruk bali pagi ini, metabolisme obat akan terganggu sepanjang minggu. Ini tidak hanya berlaku untuk jeruk bali segar, tetapi juga jus jeruk bali, teh jeruk bali madu, selai jeruk bali, grapefruit, dan berbagai varian jeruk hibrida lainnya. Semua mengandung zat berbahaya ini. Saya masih ingat kasus Ibu Ratna 68 tahun dari Malang. Beliau suka minum teh jeruk bali dicampur madu setiap pagi, berpikir itu membantu membersihkan paru-paru dan detoksifikasi. Tapi tekanan darahnya justru naik turun tak menentu. Selama 3 bulan,
Beliau berganti obat berkali-kali, namun tetap tidak terkendali. Sampai akhirnya saya menanyakan detail pola makannya, dan kami menemukan penyebab aslinya adalah gelas teh tersebut. Jadi jika Anda atau orang yang Anda cintai sedang menggunakan obat darah tinggi, ingatlah baik-baik hindari makanan atau minuman yang mengandung jeruk bali secara mutlak. Ini bukan masalah sepele, ini masalah nyawa. Sekarang saya ingin membahas penjahat urutan kedua yang bersembunyi sangat dekat dengan kita, lebih dekat dari yang Anda duga. Anda mungkin menyentuhnya setiap hari tanpa sadar, dan ini ada di setiap rumah di seluruh Indonesia. Itu adalah makanan fermentasi dan makanan asin. Baik itu acar ikan asin, telur asin dendeng, atau kecap asin. Benda-benda ini hampir selalu ada di meja makan orang Indonesia, terutama para lansia. Banyak yang bilang kalau tidak ada rasa asin nasi terasa hambar. Tapi tahukah Anda, inilah biang kerok yang membuat tekanan darah Anda melonjak tanpa disadari. Coba pikirkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan orang umum mengonsumsi garam tidak lebih dari 5 gram per hari atau setara dengan jumlah garam dalam 1 tutup botol saja. Namun sepotong kecil sayur asin, acar saja bisa mengandung garam hingga 4,5 gram. Semangkuk bubur dengan telur asin sudah membuat asupan natrium Anda melebihi batas sejak pagi hari tanpa Anda sadari. Hal yang sering saya lihat adalah banyak orang salah paham mengira garam hanya yang kita taburkan saat memasak. Padahal garam tersembunyi di mana-mana. Saus penyedap kecap, ikan kecap asin, saus tiram, atau bahkan kaldu, blok instan, semuanya tinggi natrium. Garam-garam inilah yang sering luput dari perhatian, tapi menjadi ancaman senyap yang berdampak langsung pada pembuluh darah kita. Ketika tubuh menerima natrium berlebih, tubuh akan berusaha menjaga konsentrasi garam dalam darah dengan menahan lebih banyak air. Semakin banyak air, volume darah meningkat dan tekanan dalam pembuluh darah pun meninggi. Ibarat pipa air di rumah, jika air mengalir lebih deras dari biasanya, pipa harus menahan tekanan lebih besar dan seiring waktu pipa bisa bocor atau pecah. Ada juga efek lain yang tak kalah berbahaya. Natrium membuat pembuluh darah Anda lebih sensitif untuk berkontraksi, ibarat pegas bom waktu di dalam pembuluh darah yang siap meledak kapan saja. Saya ingat betul seorang pasien bernama Pak Wira, 70 tahun. Sebelum pensiun, beliau adalah seorang koki, suka makanan pedas, makan acar, dan ikan asin hampir setiap kali makan. Meski sudah berganti berbagai jenis obat darah tinggi, tekanan darahnya tidak kunjung stabil. Saya meminta Pak Wira mencoba menghentikan semua jenis makanan fermentasi dan beralih ke makanan yang lebih tawar. Hanya dalam 2 minggu, tekanan darahnya turun secara signifikan. Sekarang obatnya tinggal setengah dari dosis semula. Itulah kekuatan garam. Ia bisa meniadakan efek obat yang Anda minum sepenuhnya. Lalu pertanyaannya, apakah harus berhenti makan garam sama sekali? Jawabannya tidak perlu, karena tubuh kita tetap butuh garam dalam jumlah pas untuk menjaga keseimbangan. Yang penting adalah menggunakan garam dengan cerdas. Contohnya, gunakan air jeruk nipis, ketumbar jahe, bawang putih, atau rempah-rempah Indonesia untuk menambah rasa makanan sebagai pengganti garam berlebih. Dan jika ingin mencoba garam rendah, natrium bisa saja, tapi harus hati-hati karena garam rendah, natrium biasanya tinggi kalium. Jika Anda menggunakan obat peluru air seni diuretik jenis hemat kalium, Anda harus berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Sekarang saya ingin mengajak Anda melihat penjahat urutan ke-3 yang lebih berbahaya dari dugaan banyak orang dan paling tidak disangka-sangka. Tersangka populer ke-3 ini adalah sesuatu yang terlihat sangat menyehatkan tapi justru merusak efektivitas obat darah tinggi tanpa Anda sadari. Bisa menebaknya, benar sekali susu, minuman yang digemari banyak lansia setiap pagi dengan keyakinan bahwa susu membantu menyehatkan jantung tulang dan membuat tubuh kuat. Tapi tahukah Anda, jika minum susu di waktu yang tidak tepat, itu sama saja Anda mengubah obat manjur menjadi sekedar air putih. Izinkan saya jelaskan agar tergambar jelas. Obat darah tinggi saat diminum harus melalui proses penyerapan dari lambung dan usus masuk ke aliran darah untuk mulai bekerja maksimal. Namun dalam susu terdapat 2 nutrisi penting, protein dan kalsium. Kedua zat ini akan mengikat zat obat di dalam lambung, membentuk senyawa yang tidak bisa diserap oleh usus. Hasil akhirnya obat tersebut dibuang keluar tubuh sebelum sempat bekerja. Sama seperti Anda menaruh obat dalam kotak terkunci lalu membuang kotak itu,
buang-buang uang, buang-buang kesempatan mengontrol penyakit. Penelitian menemukan bahwa jika meminum susu atau produk olahan susu dalam waktu berdekatan dengan minum obat efektivitas, penyerapan obat bisa turun hingga 40,60%. Artinya, Anda pikir Anda minum 1 butir penuh tapi tubuh Anda mungkin hanya menerima setengahnya saja. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Dharma, 68 tahun, mantan akuntan. Orangnya sangat rapi dan disiplin, tidak pernah lupa minum obat sehari pun. Tapi tekanan darahnya selalu naik turun, harus ganti obat berkali-kali. Sampai suatu hari saya tanya lebih detail, beliau menjawab, "Saya minum obat lalu langsung minum susu, Dok." Sudah bertahun-tahun begitu. Saya menyarankan hal kecil yang mengubah hidupnya, ganti dengan air hangat saat minum obat dan tunggu setidaknya 2 jam baru minum susu atau makanan tinggi kalsium seperti tahu atau susu kedelai. Hanya dengan mengubah waktu ini, setelah 1 bulan, tekanan darah Pak Dharma kembali normal. Tidak perlu tambah obat, tidak perlu ganti resep, dan tidak ada efek samping. Kenapa harus menunggu 2 jam? Karena sebagian besar obat akan selesai diserap dalam 1,2 jam pertama setelah diminum. Jika Anda minum susu setelah periode ini, tidak akan berdampak lagi. Yang perlu diwaspadai bukan hanya susu, tapi juga yogurt, keju tahu, dan susu kedelai juga bisa mengikat obat. Banyak orang berpikir jeda 30 menit cukup. Saya katakan itu tidak cukup. Jeda 2 jam adalah jarak aman agar tubuh bisa menyerap obat 100%. Jika takut lupa pasang alarm atau gunakan strategi sederhana setelah bangun pagi, minum obat dengan air putih, lalu jalan santai atau aktivitas ringan, baru kemudian minum susu. Jangan remehkan detail kecil ini, kadang hanya mengubah sedikit urutan waktu bisa membuat pengobatan Anda jauh lebih efektif secara tak terduga. Ancaman senyap urutan keempat yang akan saya ceritakan ini adalah musuh terjahat dalam daftar ini. Karena kerusakan yang ditimbulkannya tidak hanya lebih parah dari semua yang sebelumnya, tapi gabungan daya rusaknya lebih besar dari ketiganya jika disatukan, itu adalah alkohol. Baik itu wine beer, minuman keras lokal koktail, atau sekadar bir ringan 1 kaleng, semuanya masuk dalam kelompok yang sama, minuman beralkohol. Banyak lansia bertanya pada saya, "Dok, saya cuma minum wine merah sedikit saja saat malam. Katanya wine merah bagus untuk jantung." Saya sangat mengerti, karena ini adalah kepercayaan yang diturunkan puluhan tahun. Tapi saya harus bicara jujur, bagi orang yang sedang minum obat pengontrol tekanan darah, alkohol bukanlah ramuan panjang umur, melainkan racun jahat. Mengapa? Karena ketika alkohol dan obat darah tinggi bertemu di dalam tubuh, akan memicu reaksi 2 arah yang sangat berbahaya. Alkohol memiliki efek melebarkan pembuluh darah, membuat tekanan darah turun drastis. Jika saat itu obat juga sedang bekerja di dalam darah tubuh, akan terkena serangan ganda dari obat dan alkohol. Tekanan darah akan anjlok mendadak, bisa menyebabkan pusing, pingsan, atau bahkan hilang kesadaran. Saya pernah merawat pasien bernama Pak Samsul, 70 tahun, dari Medan. Awalnya tekanan darahnya terkontrol baik. Suatu hari ia pergi ke pesta ulang tahun, cucunya minum bir hanya 1 kaleng. Tengah malam, ia bangun ke kamar mandi, tiba-tiba pandangannya gelap dan jatuh kepalanya membentur wastafel. Saat sampai di rumah sakit, tekanan darahnya hanya 80,50, sangat berbahaya. Untungnya segera dibawa ke RS. Belum berhenti di situ. Efek penurunan tekanan darah dari alkohol ini berdurasi pendek. Setelah 6,8 jam ketika alkohol sudah dibuang oleh hati pembuluh darah, akan mengalami kejang dan bereaksi balik secara ekstrim rebound, membuat tekanan darah melonjak naik dengan cepat. Banyak kasus yang saya temui tekanan darahnya malah jadi lebih tinggi daripada sebelum minum. Perubahan naik turun ekstrim seperti roller coaster ini sangat berbahaya bagi jantung dan pembuluh darah otak. Jangan lupa bahwa hati adalah organ penting untuk membuang obat dari tubuh. Tapi ketika tubuh harus buru-buru membuang alkohol, hati harus bekerja ekstra keras. Ini membuat efisiensi pengelolaan obat menurun. Obat jadi tertinggal di darah lebih lama, meningkatkan risiko efek samping, atau bahkan keracunan obat tanpa disadari. Yang lebih menakutkan, alkohol menekan sistem saraf dan menyamarkan sinyal bahaya seperti jantung berdebar lemas atau pusing, membuat pasien tidak sadar sampai gejalanya sudah sangat parah baru ke dokter. Jadi saran saya jelas, jika Anda sedang minum obat darah tinggi, hindari minuman beralkohol jenis apapun secara mutlak.
Jangan percaya kata minum sedikit tidak apa-apa atau wine bagus untuk jantung. Bagi yang sedang berobat, satu gelas saja bisa menjadi tetes terakhir yang menumpahkan air dari gelas. Jika Anda menonton sampai di sini dan merasa video ini membantu Anda memahami diri sendiri, lebih baik silakan ketik angka 4 di kolom komentar atau tuliskan perasaan Anda saat ini. Jika belum menekan tombol ikuti, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kami berikutnya. Dukungan Anda adalah semangat terbesar bagi kami di Nutrisi Cerdas. Mari kita melangkah bersama menuju kesehatan yang lebih baik. Setelah kita membongkar 4 biang kerok yang merusak tekanan darah, sekarang saatnya membahas apa yang ditunggu banyak orang. Makanan apa saja yang bisa membantu menstabilkan tekanan darah secara alami? Berdasarkan pengalaman klinis puluhan tahun, saya menemukan ada 3 jenis nutrisi yang berperan sangat penting dan hampir tak tergantikan untuk mengontrol tekanan darah. Saya menyebutnya 3 nutrisi penyelamat tekanan darah. Nutrisi urutan ke-1 yang paling penting adalah kalium potasium pida. Kalium dan natrium garam ibarat pasangan yang berlawanan di tubuh tapi bekerja sama. Jika lansia mengonsumsi terlalu banyak natrium, tekanan darah naik, tapi kalium akan membantu menarik natrium keluar melalui ginjal dan membantu merelaksasi pembuluh darah sehingga tekanan darah turun. Menambah asupan kalium adalah cara mudah menurunkan darah tinggi tanpa menambah obat. Makanan apa yang tinggi kalium? Pisang, ukuran sedang mengandung sekitar 400 mg. Tapi ada yang lebih tinggi, kentang panggang ukuran sedang 900 mg atau setengah cangkir bayam rebus 420 mg. Kacang, lentil, kiwi, tomat, dan semangka juga sumber kalium yang sangat baik. Orang dewasa disarankan mendapat 3.500,4.000 mg kalium per hari. Terdengar banyak, tapi jika diatur menunya mudah dicapai. Contoh, pagi makan 1 pisang, siang makan kentang panggang, malam sayur bening bayam atau salad tomat, itu sudah hampir 2000 mg. Nutrisi urutan ke-2 adalah asam folat. Banyak yang mengira ini hanya untuk ibu hamil, tapi bagi penderita hipertensi ini sangat penting. Pembuluh darah kita menghadapi kerusakan kecil setiap hari, terutama dari zat bernama homocysteine dalam darah. Jika kadarnya terlalu tinggi, zat ini akan menggores dinding pembuluh darah terus-menerus hingga menyebabkan pengerasan pembuluh darah lebih cepat. Asam folat adalah senjata ampuh untuk menurunkan level homocysteine ini. Dalam pengalaman saya, banyak pasien hipertensi memiliki kadar homocysteine tinggi. Disebut hipertensi tipe H, yang risiko struknya jauh lebih tinggi. Sumber asam folat terbaik adalah sayuran berdaun hijau gelap, bayam kangkung, brokoli, kacang-kacangan kacang hijau, kedelai kacang merah, dan hati ayam. Sapi tapi batasi karena kolesterolnya. Cukup tambahkan sayuran hijau di piring Anda setiap makan. Nutrisi ke-3 adalah vitamin D atau vitamin sinar matahari. Penelitian terbaru menunjukkan kekurangan vitamin D berhubungan langsung dengan hipertensi. Vitamin D membantu mengontrol sistem renin-angiotensin yang mengatur tekanan darah. Jika sistem ini terlalu aktif, tekanan darah melonjak. Selain itu, vitamin D menjaga kelenturan pembuluh darah. Faktanya, lebih dari 70% lansia yang saya periksa mengalami kekurangan vitamin D tanpa sadar. Cara terbaik dan termudah, berjemur. Biarkan kulit lengan dan kaki terkena sinar matahari langsung selama 15,20 menit sehari sebelum jam 10 pagi atau setelah jam 4 sore. Dari makanan vitamin D banyak terdapat pada ikan laut dalam seperti salmon, tuna sarden, serta kuning telur dan jamur yang dijemur. Jika defisiensi parah, dokter mungkin meresepkan suplemen. Sekarang kita sudah mengenal nutrisi pelindung. Selain obat dan makanan, ada satu lagi kunci penting, gaya hidup. Ada pepatah tabib kuno, mengobati penyakit hanya 30% mengandalkan obat, 70% mengandalkan perawatan diri. Saya sangat setuju. Berdasarkan pengamatan saya, ada 4 faktor gaya hidup yang berdampak langsung. Pertama, olahraga yang tepat. Banyak lansia takut olahraga, malah menaikkan tensi. Ini salah kaprah asalkan caranya benar. Hindari olahraga berat atau menyentak, angkat beban berat, lari cepat. Pilihlah gerakan yang lembut dan berirama seperti jalan cepat, jogging, ringan berenang, senam jantung sehat atau tai chi. Lakukan minimal 30 menit 5 hari seminggu. Pastikan Anda masih bisa berbicara normal, tidak ngos-ngosan saat melakukannya.
Waktu olahraga juga penting. Hindari jam 6-10 pagi untuk olahraga berat karena itu waktu alami tekanan darah sedang naik-naiknya dan risiko serangan jantung meningkat. Waktu terbaik adalah sore hari saat udara mulai sejuk. Contohnya, Pak Sutrisno, 72 tahun, rutin jalan cepat di taman. Setiap sore selama 3 bulan, tensinya turun dari 160,90 menjadi 148,85 dan obatnya pun dikurangi. Kedua, tidur tepat waktu dan cukup. Tekanan darah punya ritme sirkadian. Pukul 10 malam sampai 2 pagi adalah saat terendah dan pukul 6 pagi sampai 10 pagi saat melonjak. Jika sering begadang siklus alami ini terganggu, tekanan darah malam tidak bisa turun, membebani jantung dan otak, tidurlah sebelum jam 10 malam dan bangun sekitar jam 6 pagi. Dapatkan tidur berkualitas 7,8 jam. Hindari layar HP sebelum tidur. Ketiga, manajemen emosi. Emosi negatif seperti marah, stres, sedih, dan takut secara langsung menaikkan tekanan darah. Jaga hati agar tetap tenang. Jika ada masalah tarik napas dalam-dalam, dengarkan musik atau curhat pada orang terdekat. Keempat, dan yang paling sering saya ulangi, ukur tekanan darah secara rutin. Jangan mengandalkan perasaan. Saya merasa sehat bukan berarti tensi normal. Siapkan alat ukur tensi digital yang bagus di rumah. Ukur minimal 2 kali sehari pagi setelah buang air, sebelum minum obat, makan, dan malam sebelum tidur. Catat hasilnya di buku termasuk apa yang dimakan atau dirasakan hari itu. Data ini sangat berharga bagi dokter Anda seperti saya, Dr. Budi Santoso, untuk menyesuaikan pengobatan. Sebagai penutup, mengontrol tekanan darah tidaklah sulit jika dilakukan secara menyeluruh. Hindari 4 bahaya jeruk bali makanan asin, fermentasi susu dekat waktu obat alkohol, konsumsi 3 nutrisi pelindung kalium asam folat, vitamin D, dan jalankan 4 kebiasaan baik olahraga, tidur jaga, emosi, ukur tensi. Ingat, yang menakutkan bukan penyakitnya, tapi ketidaktahuan dan kelalaian kita. Kesehatan ada di tangan Anda. Setiap pilihan yang tepat hari ini adalah investasi untuk umur panjang di masa depan. Mulailah hari ini. Dari 4 faktor gaya hidup tadi, mana yang menurut Anda sudah baik dan mana yang masih perlu diperbaiki? Silakan bagikan di kolom komentar. Tim Nutrisi Cerdas akan memilih pertanyaan menarik untuk dijawab di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Semoga tekanan darah Anda stabil, sehat selalu, dan hidup penuh kebahagiaan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat, Dr. Budi Santoso.